sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termuliakan Maha Allah Bapa Surga. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau telah menolong, Engkau telah membimbing, bahkan Engkau telah melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami mau hendak mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, hamba-Mu yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan kekuatan sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Sekali lagi Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop pencobaan di padang gurun. Begini firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya menyapa kita semua. Salam. Saudara, dalam nas firman Tuhan ini saya angkat tema yaitu tiada suka tanpa derita. Untuk mengawali khotbah ini, saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Di sebuah kerajaan ada seorang raja menyuruh para ahli filsuf yang ada di kerajaannya untuk mengumpulkan semua kata-kata bijak yang ada di seluruh dunia. Saudara, akhirnya para filsuf itu berkumpul dan diberi tugas, dan mereka pun mengerjakannya. Saudara, dalam waktu 20 tahun mereka berhasil mengerjakan hal tersebut. Saudara, dalam waktu 20 tahun itu mereka berhasil mengumpulkan semua kata-kata bijak dalam satu buku
dengan 40 bab. Saudara, setelah selesai buku itu lalu diantar kepada sang raja. Lalu ketika sang raja melihat, dia mengatakan, buku ini terlalu tebal, terlalu sulit untuk dipahami oleh orang, terlalu sulit untuk dibaca, bahkan untuk diingat oleh orang. Jadi buatlah buku ini sesederhana mungkin, sehingga orang bisa semudah mungkin memahami buku tersebut. Saudara, akhirnya para filsuf itu kembali bekerja keras, dan akhirnya dalam waktu 2 tahun mereka berhasil menyederhanakan buku itu menjadi sebuah buku kecil yang tipis. Lalu buku yang kecil itu mereka bawa kepada sang raja. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sang raja melihat buku itu dan dia kembali mengatakan bahwa buku itu masih terlalu tebal, masih terlalu sulit bagi orang untuk memahami, masih terlalu sulit bagi orang untuk mengingatnya. Buatlah buku ini sesederhana mungkin sehingga orang tidak akan pernah lupa isinya seumur hidupnya. Itulah yang dikehendaki oleh sang raja. Saudara, akhirnya para filsuf itu kembali mengerjakan yang diperintahkan oleh sang raja, dan dalam waktu 3 bulan mereka berhasil mengerjakan. Dan saudara, hasilnya adalah hanya 1 kalimat, dan mereka menuliskan itu dalam 1 kertas. Lalu mereka menyerahkan kertas itu kepada sang raja. Ketika sang raja melihat dan membaca kalimat itu, dia mengatakan, inilah yang saya maksud. Saudara, di lembaran itu ada tertulis mengatakan, no gain without pain. Tiada suka tanpa derita. Saudara, inilah realita manusia saat ini. Inilah realita kehidupan manusia yang harus kita jalani. Tiada suka tanpa derita. Tiada suatu kesukaan besar kalau tidak kita menempuh penderitaan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang banyak orang mau memperoleh kebahagiaan, mau memperoleh kesukaan besar tanpa menderita. Itulah realitas sekarang. Tetapi saudara, dalam firman Tuhan ini kita akan diajar oleh Yesus bagaimana kita harus hidup, menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang tidak pernah lari dari tantangan dan penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan ini Yesus digambarkan sebagai seorang raja. Banyak para ahli menganggap bahwa kitab Matius ini lebih banyak memberikan pandangan bahwa Yesus dianggap sebagai raja dalam kitab Matius. Profil Yesus dalam kitab ini lebih dominan dianggap bahwa Yesus hampir sebagai seorang raja. Dia adalah seorang yang dikatakan sebagai keturunan Daud. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perikop sebelumnya juga kita melihat bahwa Yesus sebelumnya dibaptis. Dan saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis, disitulah Allah sekaligus mengurapi Yesus sebagai raja. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus dibaptis, ada suara yang dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kalimat ini
juga pernah dipakai untuk mengurapi Daud sebagai raja. Dan dalam hal ini Yesus juga dalam kitab ini digambarkan sebagai raja yang diurapi oleh Allah sendiri. Saudara, Yesus bukan semata-mata sebagai raja politik. Bukan. Dalam firman Tuhan ini yang dilawan Yesus adalah bukan pemerintah, bukan kaisar, tetapi saudara, yang dilawan Yesus adalah iblis melawan sang maut itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah sebabnya di dalam kitab Matius yang dalam perikop yang kita baca sebelumnya, di sini Yesus datang ke padang gurun. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan bagi kita adalah mengapa Yesus datang ke padang gurun? Banyak para ahli mengatakan, para penafsir mengatakan bahwa Yesus datang ke padang gurun untuk menyendiri, untuk mempersiapkan diri untuk pelayanannya. Tetapi saudara yang terkasih, kita akan membaca ayat 1 mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Untuk dicobai iblis. Itulah sebabnya Yesus datang, dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Nah saudara, barangkali memang Yesus di sana menyendiri untuk mempersiapkan diri dalam memulai pelayanannya, tetapi saudara, di tengah-tengah itu iblis datang. Saudara, pertanyaan adalah kenapa iblis berani mencoba Yesus? Yesus itu adalah seorang anak Allah. Dia adalah seorang raja. Tetapi kenapa iblis begitu berani mencoba Yesus? Saudara, ini menyatakan bahwa pencobaan itu sering datang melalui kecakapan, kepintaran yang ada dalam diri seseorang. Saudara, inilah yang menyatakan bahwa pencobaan itu sering datang dalam diri seseorang yang dianggap sebagai orang yang penuh hikmat. Itulah sebabnya sekarang saudara, banyak orang yang cakap, banyak orang yang pintar, tetapi dia menggunakan kepintarannya, kecakapannya untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Banyak orang yang pintar, dia menggunakan kepintarannya untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Saudara, inilah yang mempengaruhi pikiran manusia dalam kecakapannya, dalam kepintarannya. Mereka akan selalu berpikir untuk menjadi seorang tuan dibanding menjadi seorang hamba. Karena kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka ini cakap, orang yang hebat. Mereka layaknya adalah seorang tuan yang harus dilayani, bukan melayani. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak demikian, saudara. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah sang hikmat itu sendiri. Yesus adalah orang yang bijaksana, yang sempurna. Tetapi saudara ingat, Yesus tidak lari dari tanggung jawab. Sekali lagi, Yesus juga tidak menggunakan kecakapannya, hikmatnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, itulah Yesus, saudara. Dalam dirinya yang sempurna, dalam posisinya sebagai profilnya sebagai raja, dia tidak mau dianggap sebagai tuan, tetapi dia datang sebagai hamba bagi manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, barangkali kita perlu bertanya, kenapa manusia perlu dicobai? Kenapa manusia harus dicobai? Barangkali ini yang menjadi pertanyaan mendasar dalam diri kita. Saudara, dari lahir
Manusia itu butuh proses yang lama. Ketika manusia lahir, dia tidak langsung berdiri, dia tidak langsung bisa berjalan. Tidak, dia butuh proses yang begitu lama. Dia harus dilatih bertahun-tahun. Dia harus dilatih untuk bisa berjalan, berlari. Bertahun-tahun dia juga harus diajar untuk mengenal kebenaran. Bertahun-tahun dia juga harus diajar untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Bertahun-tahun dia juga harus diajar supaya dia menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang teguh dalam imannya. Banyak proses, saudara. Sangat banyak proses yang harus dialami oleh manusia. Beda dengan binatang, saudara. Binatang ketika dia lahir, tunggu beberapa saat pasti dia sudah bisa berdiri. Satu hari itu pun dia bisa sudah langsung berjalan. Tetapi saudara ingat, apakah yang bisa dibuat oleh binatang dari lahir sampai mati? Saudara, ketika binatang lahir sampai dia besar hingga dia mati, apa yang bisa dibuat? Paling-paling saudara, mereka hanya bisa membuat sarang mereka atau tempat perlindungan mereka. Tetapi manusia harus mengalami proses yang begitu lama, terus dilatih, terus dibina, terus dibimbing. Untuk apa? Supaya manusia itu lebih tangguh, supaya manusia itu menjadi orang yang berkarya, orang yang lebih kuat. Itulah sebabnya manusia sekarang bisa menciptakan berbagai alat teknologi yang luar biasa. Itu adalah kecakapan yang ada dalam diri manusia. Dan kecakapan itu tidak semata-mata ada tanpa ada penderitaan. Oleh sebab itu manusia harus dilatih supaya mampu menghadapi setiap pencobaan. Terus dilatih, terus dibina, terus dilatih untuk menjadi orang yang tangguh. Untuk apa, saudara? Supaya manusia itu terus menjadi orang yang beriman. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Kita jangan pernah lari dari tanggung jawab. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang banyak sekali orang yang lari dari tanggung jawab. Banyak orang kaya, saudara, terutama anak-anak orang kaya, merasa diri diistimewakan. Karena dia adalah orang kaya, dia menganggap bahwa dirinya harus diistimewakan daripada yang lain. Saudara, Yesus sendiri tidak mengistimewakan dirinya. Sehingga banyak kita melihat bahwa anak-anak orang kaya itu lemah. Kenapa? Karena belum dilatih, belum dididik secara benar. Tetapi Yesus dalam jabatannya sebagai anak Allah, sebagai sang raja, dia tidak mau diistimewakan oleh Allah. Dia datang penderitaan itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi barangkali hal ini juga tidak hanya terjadi pada anak-anak orang yang kaya, juga terjadi dalam kehidupan anak-anak Kristen. Kenapa, saudara? Ada 3 hal yang menyebabkan anak-anak Tuhan jatuh dalam pencobaan. 3 hal itu termuat dalam 3 cerita tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Pertama, saudara, kita baca di ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, ada 2 alasan. 2 alasan mengapa Yesus tidak menuruti
apa yang dikatakan oleh iblis. Pertama, Yesus tahu bahwa iblis mau meminta supaya Yesus memakai kekuatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yesus tahu bahwa iblis mengajak dia supaya dia menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya dan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, Yesus datang di dunia ini bukan datang untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan manusia, bagi kepentingan keselamatan umat manusia. Saudara, kadang-kadang kita di masa pandemi ini banyak orang yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak orang yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak. Tetapi saudara ingat bahwa kita tidak hanya hidup untuk mementingkan kepentingan pribadi kita. Karena Yesus sendiri mau datang ke dunia untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa Yesus tidak menuruti apa yang diminta iblis? Karena Yesus tahu apa sebab-sebab kelaparan. Bisa jadi karena kelaparan jasmani. Tetapi Yesus tahu bahwa ada kelaparan rohani yang tidak bisa dipuaskan oleh harta benda. Karena iblis mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, Yesus sadar bahwa kebutuhan rohani tidak akan pernah terpuaskan oleh harta benda. Makanya Yesus langsung menegur iblis. Dia mengatakan, di ayat keempat Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang memuaskan kelaparan rohani manusia adalah hanya firman Allah. Itu yang bisa memberikan kekuatan bagi manusia. Itu firman Allah, bukan harta benda, bukan juga roti. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika firman Tuhan itu masuk dalam pikiran manusia, di dalam hati manusia, maka tubuhnya akan pasti kuat. Kenapa, saudara? Dalam ilmu psikologi ada istilah psikosomatis. Psikosomatis artinya psiko, jiwa atau pikiran, dan soma artinya tubuh. Menurut mereka bahwa jiwa atau pikiran itu dapat mempengaruhi tubuh. Jika jiwa seseorang tenang, bahagia, maka tubuhnya juga akan ikut bahagia. Jadi ketika firman Allah masuk di dalam pikiran manusia, masuk di dalam jiwa manusia, saya yakin dan percaya kita akan memperoleh kepuasan dari Sang Allah. Saudara yang terkasih, itulah mengapa Yesus tidak mau menuruti perkataan iblis. Dan disinilah banyak anak-anak Tuhan jatuh di dalam pencobaan ini, karena mereka hanya mau mementingkan kepentingan pribadi dan ingin memperoleh harta benda. Tetapi sesungguhnya Yesus berkata bahwa kepuasan rohani yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya Yesus mengajar kita ketika kita meminta dalam doa kita apa yang kita butuhkan. Dia mengatakan, berilah pada hari
berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya saudara, hanya secukupnya, yaitu sesuai dengan kebutuhan, bukan yang melimpah, bukan yang banyak-banyak. Karena sebenarnya yang memuaskan rohani manusia adalah hanya firman Allah. Kedua saudara, dalam ayat kelima dia mengatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak mau menuruti apa yang dikatakan iblis? Saudara, iblis di sini menawarkan kepada Yesus tentang kemasyhuran. Dia menawarkan kepada Yesus tentang popularitas. Jatuhkanlah dirimu, karena Yesus tahu bahwa ketika dia menjatuhkan diri ke bawah, dia tidak akan mati. Tetapi untuk apa? Apakah hanya untuk semata-mata mendapatkan kemasyhuran, popularitas, nama yang besar? Yesus tidak setuju. Yesus tidak datang ke dunia ini hanya untuk mengejar popularitas, hanya untuk mengejar ketenaran. Oh tidak, saudara. Yesus tidak datang hanya untuk itu. Dan menurut Yesus bahwa dengan memakai kekuasaan yang ada dalam dirinya hanya demi mencapai kemasyhuran itu, baginya itu tidak benar. Itulah sebabnya Yesus mengecam iblis dengan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus datang ke dunia bukan sebagai pelayan yang memberikan hal-hal aneh, yang sensasional. Tidak. Banyak sekarang para pemimpin gereja, para pelayan gereja membuat hal-hal yang aneh, membuat hal-hal yang sensasional. Supaya apa? Supaya dia terkenal, supaya dia dilihat banyak orang. Saudara, apa yang terjadi? Iman jemaat juga bergantung hanya pada mujizat yang mereka buat. Iman jemaat bergantung pada hal-hal yang sensasional, sehingga jemaat itu akan terombang-ambingkan, mudah terombang-ambingkan. Karena kenapa? Iman mereka tidak berdiri teguh kepada Tuhan. Saudara, inilah kenapa anak-anak Tuhan sering jatuh dalam pencobaan. Karena mereka memikirkan, mencari, mengejar kemasyhuran, mengejar popularitas, ketenaran. Saudara, itu salah. Yesus mau supaya setiap orang yang datang kepadanya tidak hanya bergantung pada kuasa yang dia lakukan, tetapi karena kebenaran, oleh karena kepercayaan kepada Kristus itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketiga, di ayat ke-8, Yesus kembali dicobai oleh iblis. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, di sini iblis menawarkan kepada Yesus tentang kekuasaan.
Saudara, kenapa Yesus tidak menuruti apa yang dikehendaki iblis? Saudara, di sini Yesus diajak bekerja sama dengan iblis. Di sini Yesus diajak berkompromi. Saudara, memang Yesus itu adalah raja, tetapi dia adalah raja yang tidak gila kekuasaan. Yesus tahu bahwa ketika kita mau melawan iblis, maka kita harus tidak bisa berkompromi dengan kejahatan. Kita tidak bisa melawan iblis jika kita berkompromi dengan kejahatan itu sendiri. Tidak bisa. Dan ketika Yesus tahu bahwa dia dicobai oleh iblis dengan semacam ajakan itu, maka dia mengecam iblis sekali lagi mengatakan, "Enyahlah iblis." Saudara, di sini iblis mengatakan bahwa jika engkau menuruti apa yang saya perintahkan, jika engkau sujud menyembahku, maka akan kuberikan semua itu kepadamu. Saudara, di sini kata kasarnya, mohon maaf, iblis ini terlalu kurang ajar. Dia meminta kepada anak Allah untuk menyembahnya. Saudara, ini hal sebenarnya tidak mungkin. Kalau di dalam pikiran kita ini tidak mungkin. Mengapa iblis seberani itu meminta kepada Yesus, sembahlah? Saudara, ini menyatakan bahwa ketika kita mau bekerja sama dengan iblis, kita sama dengan orang yang menyembah iblis itu sendiri. Tetapi saudara, sekali lagi Yesus menegaskan di dalam firman Tuhan ini mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Saudara, hanya Allah yang harus disembah. Hanya Allah yang patut disembah. Segala umat manusia harus menyembah kepada Allah, karena Dia adalah yang pantas untuk disembah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang Kristen jangan sederhana dengan dunia ini. Artinya saudara, jangan kita bergantung pada dunia ini, tetapi satu-satunya yang menjadi pegangan kita hanyalah Allah. Kepada Allah kita bergantung. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, cobaan yang kita alami bukanlah hukuman, tetapi cobaan itu adalah kemuliaan bagi setiap manusia. Sama halnya saudara, parang kalau semakin diasah dia akan semakin tajam. Demikianlah juga manusia ketika dicobai, ketika jatuh dalam pencobaan, disitulah manusia dilatih, disitulah manusia dididik, supaya manusia itu menjadi lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh, menjadi orang yang tidak diombang-ambingkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam masa pandemi ini kita sedang juga menghadapi percobaan. Tetapi saudara, sekali lagi Yesus mengajak kita supaya kita jangan bergantung pada dunia ini, tetapi kita hanya bergantung kepada Allah. Tuhan mau kita bergantung kepadanya, kepada kuasa Allah, supaya kita juga benar-benar mampu melawan kejahatan di dunia ini. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah, maka kita tidak akan pernah bisa melawan kejahatan di dunia ini. Sekali lagi saudara, saya mengatakan, tiada suka tanpa derita. Semoga firman Tuhan ini menolong kita bersatu
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami hikmat, yang memberikan kepada kami kekuatan supaya kami Tuhan terus dilatih dan kami mampu menghadapi setiap pencobaan yang ada di dunia ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, banyak kelemahan dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kepadamu, latihlah kami, bimbinglah kami Tuhan, supaya kami mampu menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan, penderitaan, pencobaan, dan arahkanlah hidup kami supaya kami boleh melawan segala kuasa kejahatan di dunia ini dengan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Ini hidup dan jiwa raga kami Tuhan, dalam nama kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi firman. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi jalanku, terang bagi jalanku. Waktu bilang dari Terpuji dan termulia nama-Mu Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah mengizinkan kami melaksanakan ibadah, dan kami berterima kasih atas pertolongan-Mu. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar dari firman-Mu boleh menjadi penonton dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kekurangan kami Tuhan, Engkau benahi kami, Engkau didik kami Tuhan,
supaya menjadi orang yang baik, supaya kami menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh di dalam iman. Dan Engkau juga telah bimbing kami supaya kami menjadi orang yang mampu bergantung hanya kepada Tuhan saja, supaya kami Tuhan mampu menghadapi segala persoalan yang ada dalam diri kami. Apapun Tuhan tantangan yang ada di depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami terhadap apa yang akan kami hadapi. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kami mahasiswa STB Kampung Sumber. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati kami di tempat ini. Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang selalu menjauhkan kami dari mara bahaya. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau berkati juga Tuhan para peserta kami. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Dan biarlah tugas mereka yang Engkau telah percayakan kepada mereka boleh mereka laksanakan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi keluarga kami dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang selalu membimbing, melindungi mereka, supaya mereka juga Tuhan dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan, apapun rencana yang akan mereka wujudkan ke depan, Tuhan memberkati. Segala juga pekerjaan mereka Tuhan berkati, supaya kami di tempat ini juga Tuhan dapat dengan tenang melaksanakan studi Tuhan Yesus Kristus. Pada masa-masa ini juga Tuhan, kami dikhawatirkan oleh banyak hal, baik itu tentang COVID-19, bahkan pergumulan lain kami masing-masing pribadi. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan setiap pergumulan kami. Kami memohon kepada-Mu, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kepada kami kemudahan untuk menjalani setiap tantangan, setiap pencobaan yang kami hadapi, supaya dengan kuasa Tuhan kami boleh berpegang teguh, kami boleh berdiri teguh di dalam iman kami kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami, Engkau mengantarkan kami ke tempat kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan, apa yang telah kami laksanakan pada saat ini, ibadah ini Tuhan, benar-benar menjadi kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami, inilah hidup dan jiwa raga kami. Seterusnya kami akan serah ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Serta yang mengajarkan kami berdoa, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, kami memuji
Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam. Salam.